Pak Masuri, ini pertanyaan selanjutnya, dari sekian bidang penanganan luka, ini bisa diceritakan kenapa kok tertarik Ya, ya, ya. pada, ular ini atau hewan berbisa pada umumnya? Satu, yang kedua, apakah, ilmu atau kekhususan menangani luka ini akan menjadi salah satu trademark lulusan di program studi diploma sehingga kemudian kita dikenal, oh kalau kita bicara tentang penanganan luka maka, D3 Keperawatan UNED yang punya keahliannya gitu. Kira-kira apakah seperti itu nantinya, Pak? Ya, baik, di tahun 2019 kemarin dengan program P3TV-nya kita didanai untuk pengembangan bidang perawatan luka. Dan ketepatan juga kami merasa terpanggil waktu itu, sebenarnya terpanggil dengan kondisi di mana pasien yang dia tergigit ular sudah dibawa ke dukun, ya, kemudian dibawa juga ke alternatif gitu. Ini tidak kunjung membaik, bahkan dibawa ke rumah sakit itu untuk lukanya juga tidak tertangani dengan maksimal. Oleh karena itu akhirnya datanglah ke tempat praktek kami dan kami akhirnya terpanggil. Sebenarnya expert kami di bidang perawatan luka khusus diabetes, tetapi karena juga ini luka kronik dan pasien perlu penanganan khusus, maka kami juga akhirnya tertarik dengan itu. Penanganan luka gitu. Tertarik dengan penanganan itu dan tertantang dengan penanganan itu karena memiliki spesifikasi tersendiri. Ternyata gigitan binatang berbisa, karena dia juga mengganggu sistem aliran darah atau hemoktosin, seringkali kita selama perawatan luka itu terjadi perdarahan. Selain itu juga neurotoksin, jadi sistem persarafannya juga terganggu, sehingga sistem koordinasinya tidak jalan. Sehingga seringkali ketika kita lakukan perawatan luka, itu seringkali tanpa kontrol dia menarik, ya, ada tarikan-tarikan tersendiri. Itu karena apa? Sistem neurologisnya juga terganggu. Sistem persarafannya. Ya. Berarti ilmunya juga diturunkan, Pak, ya, ke mahasiswa-mahasiswa sehingga mereka apa ya istilahnya juga punya ketertarikan atau bahkan mungkin mengembangkan lebih lanjut. Termasuk mungkin juga adakah obat yang sudah dikembangkan, Pak, atau mungkin komplementen dengan obat herbal, Pak, mungkin? Ya, baik, untuk obat sebenarnya paling ideal kalau memang ada indikasi untuk diberikan antivenom atau antibisa ular atau serum antibisa ular, itu memang idealnya adalah serum antibisa ular yang golongan monovalen. Artinya apa? Mohon maaf, Pak, monovalen apa ini, Pak? Iya, monovalen itu adalah serum antibisa ular yang sesuai dengan jenis ular yang menggigit. Oke. Iya. Jadi dibilang tadi misalnya welang atau weling itu ya nanti untuk serum antibisa ularnya harus menyesuaikan dari itu. Jadi tidak dari yang lain. Okay. Ada beberapa memang produk serum antibisa ular itu yang jenisnya polivalen. Polivalen ini beberapa jenis digunakan untuk beberapa gigitan ular dan itu tidak spesifik dan memiliki efek samping tersendiri. Gitu. Nah, ngomong-ngomong kan ini ular sudah ada lama dan saya yakin nenek moyang kita itu punya kearifan lokal, Pak. Ada nggak, Pak, katakanlah jamu atau apa gitu ya, yang kemudian bisa digunakan untuk itu? Ya, berdasarkan dari hasil riset di tahun 2020, kami coba untuk mengeksplorasi, untuk mengkaji kearifan lokal di daerah suku Tengger. Ini ketika terjadi luka, salah satunya adalah luka akibat gigitan binatang berbisa, salah satunya adalah ular. Ternyata ditemukan di situ ada beberapa jenis tanaman, jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan kawasan Bromo Tengger. Salah satunya ada binahong, kemudian ada daun menjari, kemudian juga ada getah pohon pisang, ada ganjan. Ini yang digunakan untuk perawatan luka. Dan tahun ini kami kembangkan juga berdasarkan dari hasil hibah pengabdian untuk aplikasi hasil riset. Ini kami coba untuk mengembangkan daun binahong. Salah satunya nanti bagaimana daun binahong ini digunakan untuk topical terapi pada gigitan binatang berbisa, salah satunya ular. Wah, ini moga-moga nanti penelitiannya makin mengarah ke obat yang sudah langsung bisa dipakai, Pak, ya, sehingga kita nggak takut kalau misalnya nanti ada kasus-kasus
gigitan ular. Nah, saya ke Mas Agung dulu ini. Sebetulnya idealnya bagaimana, Mas? Masyarakat itu memperlakukan ular. Karena kan tadi disebut jenengan sudah mengproklamirkan di awal bahwa ular itu adalah kawan gitu ya, bukan lawan sama sekali gitu. Kira-kira tipsnya bagi kita, apalagi kalau kita melihat di lingkungan kita sendiri saja, di Universitas Jember di Tegal Boto ini dengan flora dan fauna yang saya yakin Mas Agung sudah melakukan penelitiannya, itu harusnya bagaimana, Mas? Bagaimana kita harus memperlakukan ular? Di sementara masih banyak pandangan minor terhadap ular itu. Kita begini, kalau kita hidup seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita hidup, kita tidak bisa punya barier dengan hewan-hewan wildlife ya, terutama ular. Karena ular itu sudah pasti dia akan berbagi habitat dengan kita. Pertama itu dulu. Nah, yang bisa kita lakukan, jika memang kita tidak berkehendak rumah kita itu menjadi rumah ular juga. Nah, ini. Yang sering jadi kita harus menghindari bagaimana ular-ular itu tidak betah. Tidak betah. Karena ular rata-rata seperti yang pernah saya pelajari secara ekologi itu, mereka akan hadir itu karena mengejar makanan. Jadi mereka akan mengejar makanan. Atau Viperidae, jadi ular hijau, dia arboreal, berarti dia makan hewan-hewan yang sifatnya dia juga herbaceal, cicak misalnya. Nah, kalau golongan elapid, kobra misalnya, masuk ke, misal di UNED ini pernah masuk ke biologi, atau pernah ke sekretariat yang Pensa. Itu karena, mohon maaf, ada banyak barang-barang di sana dan ada banyak tikus. Iya. Jadi mereka pasti ngejar. Oke. Gitu. Jadi simpulannya bahwa saya menyarankan untuk mengkondisikan rumah kita itu selalu tidak punya banyak barang yang bertumpuk, dan kalau bisa itu selalu dibersihkan secara berkala. Itu pertama. Lalu yang kedua, karena saya memproklamirkan ya kita sepakat bahwa ular itu benar-benar kawan kita. Kalau kita fokus ke pertanian misalnya, pertanian itu hama vertebrate yang paling banyak itu kan tikus nih, Pak. Jadi tikus itu musuhnya burung, kalau nggak burung hantu, berulang, atau ular. Kalau kita ke sawah terus ketemu dengan ular, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan pernah membunuh. Karena ular itu dia tidak hanya makan satu tikus, tidak pernah. Ular itu akan makan banyak sekali tikus, dan efek predator yang ada di kawasan satu habitat itu lebih besar dari yang dimakan. Artinya begini, tikus akan lebih banyak yang ketakutan dan karena ada predator. Jadi mungkin yang dimakan hanya 5, yang 20 itu akan menghindar. Lari. Oke. Itu dari sisi ekologi. Oke. Nah, untuk di tempat kita sendiri, Mas, kondisinya bagaimana? Karena saya pernah membaca ya, mendapat informasi dari Mas Agung juga bahwa tempat kita ini habitat yang bagus bagi banyak hewan, termasuk salah satunya adalah ular. Gimana ini dengan kondisi terakhir ini ketika pandemi dan kemudian kepadatan di kampus tidak terlalu banyak, apakah berkembang biak atau gimana? Ya, jadi begini ya, ular, kalau kita bicara tentang ular itu dia pasti akan tiap tahun berkembang biak. Setiap musim tertentu dia memang berkembang biak. Kan pertama dia akan banyak akan berkembang biak. Tapi kalau di Universitas Jember memang ada lonjakan, jadi bukan hanya ular ya. Lonjakan semasa pandemi ini ada beberapa catatan seperti burung, ular, kodok, itu lebih banyak. Nah, ini menarik. Apakah karena memang ya pastinya karena manusia itu noise-nya itu tidak terlalu banyak, sehingga pakan juga berlimpah, kemudian predator juga akhirnya lebih banyak tertarik. Wah, ini berarti belajar daring
memberikan dampak positif terhadap hewan ini. Tapi kalau kelamaan nanti mahasiswanya yang protes, Mas. Kapan masuknya ini? Tapi sekedar informasi bahwa nanti pertengahan Oktober ini kita memulai perkuliahan secara tatap muka namun terbatas. Jadi nanti Sobat UNED, terutama di angkatan tahun 2020, nanti bisa berkonsultasi atau mencari informasi ke fakultas masing-masing terkait dengan teknis kuliah umum, kuliah secara tatap muka. Nah, ini saya ke Pak Momi ini. Ini agak sensitif, Pak. Nah, ini. Oke. Pertama, sekarang sudah ada berapa Pak ularnya yang ada di rumah gitu. Yang kedua, kira-kira dapat untung berapa Pak dari bisnis ular ini gitu ya. Itu yang ditanya itu yang ada di rumah kan ya? Iya. Ya. Oh, berarti banyak. Jadi yang ada di rumah 4. Hanya 4. Ya, yang ada di rumah 4. Ya. Terus yang di peternakan lain? Jadi kalau ditanya tadi apa? Ada berapa banyak Pak? Ya, Pak, ya itu ya. Oh, hanya 4 sekarang. Ya, Oke. di rumah 4. Oke. Terus katanya kan juga bisa dijual ya Pak tadi. Ya. Jadi dulu memang saya breeding, saya apa ya? Peternak ya. Peternak. Ya, Peternak ya kok nggak enak juga dia bilang peternak ya, karena bukan hewan ternak ya. Jadi saya mengembangbiakkan ular. Dan mungkin waktu itu ya memang saya pertama kali sih di Jember ya waktu itu. Yang pertama untuk di Jember. Mohon maaf Pak, ular apa ini Pak? Jenisnya? Ini, apa namanya? Ball python. Oh, python. Ball python, jadi itu Afrika ya, bukan lokal, bukan Indonesia. Itu kemudian coba ke Molurus albino. Itu yang juga sempat gitu. Kemudian setelah itu berhenti. Ya, untuk breeding ya, maksudnya untuk pengembangbiakannya berhenti karena diprotes tetangga atau? Karena nggak pas, nggak tahu ya. Jadi nggak, karena kita mengkawinkan ular juga ada kayak ada jodoh gitu mungkin ya. Tidak selalu berhasil Pak ya. Ya itu. Kecuali kalau memang yang sudah memang berniat, kita kan bisa punya banyak indukan, nah itu bisa diganti-ganti ya. Gitu karena saya cuma punya masing-masing sepasang sehingga tidak bisa banyak. Tidak banyak. Gitu. Saya membayangkan di rumah, kalau dulu di rumah orang ada tulisan awas anjing galak, di rumah Pak Momi itu awas ular. Tapi kalau paling banyak itu pernah 30. Itu ngasih makannya nggak bingung Pak ya? Enggak. Kan ada, kalau kita jadwalnya barengan gitu ya. Ya, tanggal sekian ngasih makan. Ngasih makan semua. Gitu. Itu disuruh cari makan sendiri? Antri. Enggak. Ya, begitu. Nah, Mas Agung ini mumpung karena tadi disampaikan beliau pernah jadi pengembang biak itu. Sebetulnya kalau dari sisi ekologis, apakah diperkenankan untuk mengembangbiakkan hewan yang liar ya tadi? Terus tadi juga disampaikan oleh Pak Momi dari Afrika, karena kan tentu alam sana dengan alam sini bisa berbeda. Karena saya pernah membaca ketika ular dari Burma, python ya, dibawa ke Amerika, terus mungkin karena yang punya sudah capek, terus kemudian dilepas. Ya. Ternyata kemudian menjadi hama di sana. Gimana Mas? Sebenarnya untuk komunitas ya, untuk melakukan breeding atau pemuliaan misalnya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Asalkan saya pikir tiap komunitas itu pasti punya etik sendiri. Etik yang saya maksud itu ya bukan hanya ular, ikan itu juga terjadi. Pelepas liaran yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu sangat berbahaya kalau terjadi di lingkungan di Indonesia ini. Gitu. Jadi karena kita tidak tahu apa yang dampak yang akan terjadi. Salah satunya memang lingkungan yang memang sebelumnya tidak ada predator dari si ular tersebut, ada yang terlepas, terus kemudian dia berkembang biak terlalu cepat. Nah, itu pakannya itu akan juga habis secara cepat. Itu akan ada persaingan. Oke, Sobat UNED, sudah banyak sekali ilmu yang hari ini kita peroleh bersama. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ular adalah kawan kita. Nah, ke Pak Mazuri, apakah ada pengalaman terbaru Pak mengenai kasus pasien dengan gigitan ular ini Pak? Ya, baik. Kasus gigitan ular ini kami kemarin juga buat
videonya untuk testimoni. Ini mulai dari penanganan awal saat dia tergigit sampai kemudian dia datang ke pelayanan kami di pelayanan mandiri, perawatan luka mandiri, kemudian sampai dia sembuh. Dan ini ada di video yang nanti akan kami tayangkan secara detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Huri, perawat spesialis rawat luka yang tersertifikasi. Di sini saya akan mengadakan wawancara atau testimoni terkaitan dengan perawatan luka kronik akibat gigitan ular berbisa pada pasien secara langsung yang sudah mengalami proses penyembuhan pasca perawatan luka. Assalamualaikum Pak Poniman. Waalaikumsalam Pak Mas Huri. Nggih. Pak Poniman, niki kula sekedhik mawancarai terkait kalian riwayat panjenengan sing kenging gigit ular. Nggih. Niku kejadiannya wedal niku pripun Pak jenengan serius? Waktu niku kula pados ulam nggih, gogo. Dereng rogorong niku enten ulame. Ya, nginggile ngoten enten ronge, kula niku mboten semerep. Dadi ronge kula niku wau, dadi iwake niku teng banyu, ulane teng dhuwure. Lah mantun Ulame kenging. ulame mboten kenging soalé kedhisikan kula sing disaut kula niki wau. Dadi mantun saut kula niku kula cekel ndase kula pidat. Kula batek metu sak menten iki terus niku terus kancane niku ngomong, "Apa yu tambane?" "Embuh gak ero aku," ngoten. Jane ulane pun kula batak kula cekel. Nggih. Ulare ular napa niku, Pak? Ula kobra. Kobra. Nggih, cara Jawa tong-entongan niku. Entong-entong. Nggih. Agengis pinten, Mbak? Sak menten iki. Terus mantun gigit jenengan niku ulare jenengan cepeng, terus mantun ngaten? Ulane kula culne malih kula dijak wangsul. Wis wangsul digembiriya kula panggang niki. Karep kula kersane anu ngoten tibake konangan tangga niku terus akhire apa Pak De ngono. Terus dicokot ula kudang ngono terus oh Bu Pak De dicokot ula ngoten. Terus rame tiang-tiang niku mantun ngoten. Terus kula niki digonceng jak teng Kemuning. Dibeto teng pundi niku, Mbak? Teng Kemuning di apa sedot keris niku. Mantun ngoten. Tradisional nggih. Nggih, terus masih mari ngoten terus kula wangsul malih dugi griya disedotne malih. Mantun ngoten terus sekitar jam 09.00-an. Terus Pak Rizal niku dugi. Terus kula langsung dibeto teng rumah sakit niku. Nggih. Rumah sakit. Dulu anu kan teng Balung. Teng Balung panci kula nggih. Oke. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi bagi kawan-kawan yang hari ini mungkin masih duduk di bangku SMA atau SMK, terutama yang kelas 12, kalau Anda bercita-cita menjadi perawat, salah satu pilihannya adalah dengan mendaftar ke Diploma 3 Keperawatan Universitas Jember, kampus Lumajang. Nanti Anda akan memperoleh ilmu bagaimana penanganan luka, tidak hanya luka secara umum, namun juga spesifik di luka karena gigitan ular. Oke, kemudian ke Pak Momi ini Pak. Kalau misalnya di Jember dan sekitarnya kebetulan ada yang menemukan ular atau nanti kemudian ingin tahu mengenai reptil secara umum bagaimana nih Pak? Baik. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik kalau ingin bergabung dengan komunitas pegiat ular itu bisa bergabung di Facebook Komunitas Reptil Jember. Atau kalau ada konflik antara manusia dengan reptil bisa menghubungi di hotline kami di sini. Oke. Iya. Oke, baik. Tak terasa sudah 1 jam kita ngobrol, ngampus, ngopi dan ngobrol tepatnya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya, terutama juga bagi Sobat UNED. Nanti kita akan ketemu lagi, jangan khawatir, kita akan ketemu di lain waktu dengan tema bahasan lain yang juga sangat menarik menghadirkan para pakar Universitas Jember. Sekali lagi terima kasih Pak Mas Huri, Pak Momi, Mas Agung. Nanti kita akan kembali lagi kapan-kapan di acara yang sama. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.